kembali kita boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara seiman. Tidak terasa 1 tahun lagi berlalu. Ya. Sukacita karena kembali kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus datang di dunia ini sebagai juru selamat. Dan sukacita Tuhan Yesus boleh lahir di dalam hati kita menjadi juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus dengan mengangkat pujian selamat selamat datang. Mari kita bersukacita dan bertepuk tangan kita angkat pujian bersama. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang dari surga tinggi berturunanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam saya dan malaikat jadi bergema. Nyanyian malaikat jadi bergema. Dan malam mendengar dari Efrata. Yesus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandang lumbang dapat bertemu. Selamat datang Yesus Tuhan. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang dari surga tinggi berturunanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam. Cepat undang berdiri. Ini kita biskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah. Menjadi pernyataan dalam setiap hati kita bahwa Tuhan lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang lahir sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yang kita beri tepuk tangan bagi juru selamat kita yang telah lahir. Silakan duduk. Setiap kita, masing-masing kita mungkin pernah berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi sayangnya terlalu sering kita mengabaikan firman-Nya, terlalu sering kita
mengembalikan hidup kita dari kehendaknya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saat ini dengan keadaan hati masing-masing kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyatakan dosa kita ke hadapan Tuhan. Apakah benar Tuhan telah benar-benar lahir dalam setiap hati kita? Mari kita membawa doa pribadi pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing kita dalam Natal ini datang kepada Tuhan membawa doa kita. Karena begitu Allah mencintai agar setiap ibadah kami di hari ini boleh layak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang boleh Kau berikan, dan biarlah Engkau yang akan menuntun kami menjalani setiap kehidupan kami agar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari saat ini mensyukuri pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Kita angkat pujian bersama. Ku ada sebab anugerah. Kita ada karena anugerah Tuhan dan karena anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih.
kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani Natal tahun ini dan menyongsong tahun ke depan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Narun Mokalu. Sebelumnya mari kita akan pujian Yesus Kau kebenaran. Kalau ku hidup bagi. Biar pujian ini menjadi pernyataan kita bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk mengikuti terang. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi. Kalau ku hidup bagimu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami semua. Loh mata kami, hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Hati kami hanya tertuju pada kehendak Tuhan. Setiap jalan-jalan hidup kami adalah untuk Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Dan biarlah hati kami tetap Tuhan, hanya kepada Tuhan. Tidak berpaling, tidak goyah oleh berbagai macam tantangan kehidupan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Hidup kami hanya untuk Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami butuh firman-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami mau mencari kehendak Tuhan, sehingga mata kami, hati kami dapat tertuju kepada Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, bukalah Tuhan Yesus apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini, biarlah Tuhan juga yang menuntun dia Tuhan. Kehendak-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, bukan kehendak dan kebenaran hamba-Mu Tuhan yang dinyatakan. Kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Silakan Ibu. Ya, shalom dan selamat Natal bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita kita harusnya menjadi penuh karena this is the day. Inilah harinya yang kita nanti-nantikan selama ini. Di hari Natal di mana kita semua boleh berkumpul, ada keluarga yang boleh berkumpul bersama, tapi bukan itu yang paling utama. Natal adalah tanda bahwa Allah karena kasih-Nya dari kemuliaan turun di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Tanda kasih Allah yang sangat-sangat besar bagi kita semua. Sehingga saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus mengingat bagian ini, bahwa Tuhan sudah mengasihi kita semua. Amin. Yesus sangat-sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang-kadang tanda kasih Tuhan yang kita lihat, bahwa tanda kasih Tuhan itu dinyatakan dengan berlimpah berkat secara materi, bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Tetapi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebanyakan, ya kan? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap memasuki tahun 2021 ini usaha kita baik-baik saja, kehidupan kita baik-baik saja, penyakit kita hilang, apa yang kita dambakan selama ini boleh segera terwujud. Tetapi mengakhiri tahun 2021 ini, sekaligus di hari Natal ini, kita mungkin memandang ke atas dengan putus asa. Harapan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ada kalanya kita berusaha dengan sekuat tenaga, berjuang, tapi kenyataan hasil yang kita terima tidak seperti yang kita bayangkan. Ada orang berjuang sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga, tapi hasil yang didapat ternyata tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Kita mungkin di tengah dunia media sosial saat ini yang begitu luas, dan semua bisa mengaksesnya. Kita mungkin melihat di berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika kita mengambil foto bersama dengan teman-teman kita, dengan harapan bahwa dalam perjuangan kita menggerai masa depan, semua akan berhasil. Tapi kita mendapati mungkin ada sekian banyak rekan-rekan kita berhasil dalam hidupnya. Tetapi saya kok hanya seperti ini. Hidup saya biasa-biasa saja, apa adanya. Padahal kami sama-sama berjuang. Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa mungkin di dalam perjalanan tahun 2021 ini kita mungkin berharap, mungkin saat dari panggil bos kita berharap dapat jabatan, ya kan, kenaikan pangkat. Tetapi ternyata mungkin pemecatan yang kita peroleh, ya kan. Kita mungkin memulai satu bisnis dengan mati-matian mengumpulkan uang sen demi sen. Tapi ketika semua itu terkumpul, saat kita memulai bisnis, kita mungkin ditipu orang. Semua lenyap. Sekali lagi, apakah perjuangan kita sia-sia? Mari kita melihat satu bagian bagaimana perjalanan kehidupan sekelompok orang di dalam kehidupan mereka, di dalam pencarian mereka, dan apa yang mereka dapat. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2. Kitab Matius pasal 2, kita lihat ayat 1 hingga ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Kita nyimak di Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan ini kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau di Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam
Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya Bapak Ibu Saudara, kita banyak mendengar kisah tentang orang Majus ini. Bagaimana mereka mendengar kabar kelahiran Yesus, kemudian mereka mengikuti bintang dan mereka pada akhirnya bertemu dengan Yesus. Orang Majus ketika mereka mengikuti bintang sebagai tanda dari Allah untuk menemukan sang raja, ketika mereka mengatakan di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka dituntun. Ini katakan seorang raja, mereka dituntun bukan di istana yang megah, tapi dalam perjalanan mereka dituntun di satu tempat yang sederhana, di atas bintang itu menunjuk di atas sebuah rumah, ya kan? Di atas sebuah rumah, tempat yang sangat bertolak belakang dari apa yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang. Ya, bukan menemukan satu istana yang megah. Raja itu ada di atas singgasana di dalam pangkuan seorang permasyuri yang luar biasa dalam kemegahan, tapi mereka menemukan dia di dalam pangkuan seorang wanita yang biasa, wanita yang muda, wanita yang sederhana, sama sekali di luar ekspektasi atau bayangan mereka pastinya. Bagaimana reaksi mereka ketika mereka mengikuti bintang, tetapi yang mereka temukan adalah rumah yang biasa. Kisah lain menceritakan kebanyakan orang menampilkan bahwa orang Majus menemukan sang anak di kandang. Tetapi di dalam bagian Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka menemukan anak itu di dalam rumah yang biasa dan pastinya sederhana. Masing-masing kita Bapak Ibu Saudara pernah melewati masa-masa ketika kita seolah-olah mengikuti bintang yang cemerlang. Ada harapan di sana. Tapi apa yang kita temukan? Sesuatu hal yang di luar pemikiran kita, suatu hal yang sederhana. Maka ada seorang penulis mengatakan, mengikuti bintang tetapi yang kita temukan adalah sebuah kandang yang kotor dan hina. Gembala mengikuti perintah atau ungkapan daripada malaikat, hari ini telah lahir seorang juru selamat. Tapi apa yang mereka temukan? Seorang bayi di dalam kandang. Sesuatu yang bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam pikiran manusia. Tetapi ketika orang Majus itu menemukan sesuatu yang berbeda dari harusnya mungkin dalam harapan, pikiran, bayangan mereka, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Artinya mereka sudah menemukan lagi tandanya bintang itu dan melihat anak itu bersama Maria, lalu ibunya, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah dia. Ya. Ini satu pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ketika mengikuti bintang, mereka menemukan suatu hal yang berbeda apa yang menjadi bayangan kita semua. Mari kita lihat pelajaran apa yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita melihat bahwa ternyata orang-orang Majus ini di dalam perjalanan mereka menemukan sang raja itu, mereka menata prioritas mereka. Prioritas mereka adalah siapa? Yesus, sang raja itu yang mereka cari. Nah, kira-kira berapa jauh perjalanan yang harus mereka tempuh? Diperkirakan ada kurang lebih sekitar 1.500 lebih lah kilometer perjalanan mereka. Kalau memakai transportasi ternak saat itu, ya mungkin berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Mereka harus beristirahat sebentar, kemudian melakukan perjalanan. Nah, di tengah-tengah jalur yang mereka harus lewati, panas, terik, dingin, yang mencekam dan lain sebagainya, belum lagi perampok-perampok
yang mungkin siap sedia, karena mereka itu dikatakan orang-orang manis, orang-orang yang orang-orang yang bijaksana. Bahkan ada penafsir mengatakan mereka adalah mungkin raja-raja di daerah timur. Pasti ada banyak pengawal yang menyertai mereka, menghindari perampok dan lain sebagainya. Pasti bawaan mereka begitu banyak, apalagi kalau dilihat dari persembahan yang mereka berikan. Dan satu-satunya petunjuk mereka hanyalah bintang itu, ya kan? Satu-satunya petunjuk mereka hanyalah bintang itu. Di dalam ayat 2 dikatakan mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Bapak Ibu Saudara, kalau seorang itu mencari sesuatu sampai sebegitunya, saya membaca begini, saya bilang, sampai sebegitunya orang-orang ini, orang-orang Majus ini mencari Yesus, mencari sang raja di mana? Menempuh perjalanan yang begitu jauh, melelahkan, harus menghadapi badai pasir, harus menghadapi perampok-perampok di tengah jalan. Tapi kalau mereka berusaha sebegitunya, berarti ada satu kebutuhan yang sangat-sangat penting mendasar yang harus dipenuhi sampai mereka harus mencari. Demikian. Kita mungkin berusaha kesana kemari mencari perlengkapan atau hal-hal yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan berusaha sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita sangat-sangat membutuhkan hal itu. Kita begitu butuh. Nah, orang-orang Majus ini mereka mencari begitu rupa. Karena apa? Mereka begitu membutuhkan. Siapa yang mereka cari? Seorang raja. Apakah mereka punya raja sampai mereka harus mencari dengan cara yang luar biasa? Ada pastinya. Bahkan mereka boleh dikatakan raja-raja di arah timur. Tetapi raja yang mereka cari adalah seorang raja yang betul-betul bisa mereka rajakan. Seorang raja betul-betul bisa mereka rajakan. Seorang yang dari hati mereka yang paling dalam bisa mereka hormati, mereka segani, mereka percayai, mereka andalkan di dalam kehidupan mereka, menjadi sandaran kehidupan mereka. Dan usaha mereka, pencarian mereka mencari seorang raja ini, pada akhirnya mereka temukan, ya kan? Siapa Yesus ini? Mereka belum pernah melihatnya, ya kan? Mereka datang dari budaya yang sangat-sangat berbeda. Tapi mereka tidak memperdulikan legitimasi gelar kerajaan Yesus Kristus. Bahkan satu kenyataan yang mereka temui, oh Yesus ini adalah seorang masih bayi, ya kan? Masih bayi, anak kecil. Dikatakan mungkin sekitar hampir 2 tahunan lah, 2 tahun lebih. Masih sangat-sangat kecil. Tetapi mereka tidak ragu-ragu untuk masuk dan dikatakan sujud menyembah kepada Dia. Dan mereka memberikan hadiah bukan mainan anak-anak. Kita kalau beri kado kepada anak-anak apa? Kita berikan mainan, kerincing-kerincing, ya kan? Ya, mainan-mainan merangsang otak mereka untuk bergerak secara motorik. Tetapi yang mereka berikan ini hadiah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar. Dan pasti ada satu keyakinan yang luar biasa ketika mereka mau mengikuti bintang. Karena mereka ahli juga berbintangan. Ada wahyu dari Allah, ada petunjuk dari Allah yang mungkin hanya muncul sekali saja seumur hidup mereka, bahwa benar-benar satu usaha yang luar biasa, satu usaha yang unik dari mereka di dalam pencarian kepada Tuhan. Ukuran normal sebenarnya mereka itu sudah punya segala-galanya. Apalagi yang mereka mau cari, ya kan? Mereka sudah punya apa lagi. Tetapi orang Majus sadar, satu yang mereka tidak miliki di dalam kehidupan mereka adalah seorang yang membuat hidup mereka sangat-sangat berarti. Nah, mereka berusaha mencari di manakah orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan ketika mereka bertemu dengan seorang raja yang licik boleh dikata, ya kan, raja yang ketakutan, raja yang baru lahir ini yang belum pernah dilihatnya, mereka tidak gentar. Atau mereka tidak gentar. Prioritas mereka adalah mencari sang raja yang ditujukan, yang diwahyukan kepada mereka semua, dan mereka menemukannya. Puji Tuhan, ya. Kita tahu ending sebagai orang percaya, kita mungkin dalam perjalanan pencarian mengikuti bintang-bintang yang ada di sekitar kehidupan kita, ya kan? Tetapi ketika kita menemukan, mungkin sebagaimana para gembala menemukan kandang-kandang di dalam kehidupan mereka, menemukan hal-hal yang biasa di dalam kehidupan kita, kita tidak akan lemas, loyo, gentar, patah hati. Karena apa yang paling penting?
ada Tuhan di dalamnya. Di dalam jalan kehidupan kita yang paling penting ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menemukan Tuhan. Tuhan ada, asal ada Tuhan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu tidak apa-apa. Kalau mungkin dalam kehidupan kita tidak berjalan sesuai rencana. Seorang anak satu-satunya di dalam kehidupan keluarganya, dia adalah bintang di tengah kehidupan keluarga. Dia anak yang berprestasi, anak harapan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Anak satu-satunya begitu membanggakan dengan segudang prestasi, bukan hanya tengah keluarga, menjadi perwakilan dari kotanya, gerejanya, sangat-sangat. Anak itu menjadi luar biasa, menjadi bintang. Dan mereka mengatakan anak ini punya harapan, masa depan yang cerah. Orang tuanya bertumpu kepada dia, bahwa hanya karena dia maka ada kegembiraan, ada semangat dalam jalan hidup. Tapi ketika anak itu masih usia remaja, ternyata dia punya sakit parah. Waktunya tinggal beberapa waktu lagi. Tinggal beberapa waktu saja ada tentang dirinya. Ketika berita itu sampai tiba-tiba, bayangkan bagaimana rasa orang tuanya. Hancur kan? Anak satu-satunya, anak yang dibanggakan, anak yang diharapkan. Anak itu harus mengikuti proses pengobatan yang luar biasa menyakitkan, hemo dan lain sebagainya. Kepalanya harus dipelontos dan orang tuanya menangis terus ya. Tetapi anak ini dia sudah belajar tentang Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia menghibur orang tuanya. Mereka bilang, kenapa Tuhan? Anak ini adalah bintang dalam kehidupan kami. Kami sudah berusaha membawa dia ke gereja, membawa dia kepada Tuhan, tetapi apa yang kami dapatkan? Di akhir kehidupannya, ketika dalam helaan nafas satu-satunya, anak itu berkata kepada orang tuanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yakin bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Yesus sudah menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu sudah cukup mama, itu sudah cukup papa. Tidak ada lagi yang lain. Saya sudah menemukan Yesus dan itu sudah cukup. Relakan saya pergi. Bapak Ibu Saudara, dalam kesaksian mereka menangis tidak terima. Tapi ketika mereka mendengar pengakuan anak bahwa itu sudah cukup, itu sudah lebih dari cukup ketika Tuhan ada dalam hidup saya. Nantikan saya bertemu dengan Bapak dan Mama di dalam kekekalan. Dan ketika dia menemukan dalam hidupnya dia temukan adalah Yesus, bagi dia itu adalah cukup. Apakah kita sudah merasa cukup ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita? Nah, setelah orang-orang Majus ini menemukan Yesus, apa yang mereka lakukan? Dalam ayat 2b dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mereka ini fokus pada tujuan mereka, ya kan? Ketika melihat bintang, mereka menemukan Yesus dan apa yang dikatakan? Kami telah melihatnya dan ketika mereka melihatnya, mereka datang untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pun melihat bintang itu bukan cuma satu kayaknya. Orang Majus pun melihat ketika mereka melihat bintang, pasti di langit itu banyak sekali bintang-bintang yang bertaburan. Bukan cuma satu, ya kan? Tapi ada puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan banyaknya. Namun, mereka hanya melihat satu yang menuntun langkah hidup mereka, ya kan? Yang memberikan kesan yang luar biasa, yang membuat mereka fokus. Oh, itu bintang yang harus diikuti. Sebuah bintang yang sangat-sangat istimewa. Yang menggambarkan apa? Mereka melihat tangan Allah. Mereka melihat petunjuk dari Allah. Bintang itu adalah tangan Allah dan petunjuk dari Allah yang akan membawa mereka kepada tujuan mereka. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang serius bagi kita semua orang-orang percaya. Di antara 1001 macam perkara biasa dalam hidup kita, apakah kita melihat tangan Allah, bintangnya Allah, tuntunannya Allah di dalam kehidupan kita, kebenarannya Allah yang menuntun kehidupan kita? Di dalam kesakitan kita, apakah kita melihat tangan Allah? Di dalam keadaan sehat, apakah kita melihat kehendak Allah untuk kita lakukan dalam hidup kita? Atau kita hanya mau melihat kehendak Allah, tangan Allah di dalam kondisi sakit, dalam sehat pun, apakah kita melihat kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Di dalam kekurangan kita, di dalam kesesakan kita, apakah kita melihat kehadiran Allah, satu-satunya Allah? Dan di dalam kelimpahan kita, apa
mendengar tuntunan Allah. Penting sekali kita berfokus pada satu tujuan, tangan Allah. Orang mulai mengatakan, kami telah melihat bintangnya. Mereka melihat bintangnya Allah, tangan Allah, tuntunan Allah. Kita mungkin di dalam kehidupan kita banyak sekali melihat hal-hal yang lain dari sekitar kita. Kita mungkin ingat aktris kesayangan, sinetronnya, sudah sampai episode berapa, film favorit kita, sekarang yang viral, Spider-Man dan lain sebagainya, ya kan, toko-toko, TikTok dan lain sebagainya untuk anak muda. Kita mungkin ada banyak bercabang yang kita lihat yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi apakah kita fokus pada satu tangan Allah, kehadiran Allah, bintangnya Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kita? Apakah kita mengingat satu bintang yang penting, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, di antara bintang-bintang yang lain yang mempengaruhi kehidupan kita manusia? Di Natal ini, apakah kita melihat bintangnya Allah, kehadirannya Allah, kasih Allah dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang lain? Nah, betul, kita tak bisa memungkiri di momen Natal inilah waktunya kita bisa berkeluarga, menyiapkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita fokus benar-benar hanya pada Allah sendiri? Dia sudah datang dalam pencarian kita sudah menemukan. Tapi apakah fokus kita betul-betul tertuju kepada Allah? Ya kan? Apakah kita masih kesana sini? Ya kan? Ada banyak bintang di sekitar kita. Aduh, betul terus lihat Tuhan, kehadiran Tuhan, tapi masih, aduh bagaimana Kang? Aduh, kita tidak merasa aduh lemah sekali. Aduh, tunggu dulu. Kita masih menikmati dulu dan lain sebagainya. Ada begitu banyak bintang-bintang di sekitar kita, tapi kita melupakan fokus kita harusnya kepada Tuhan. Dan apa tujuannya? Dikatakan, dan kami datang untuk menyembah Dia. Fokus kepada Tuhan dengan satu tujuan, untuk apa? Menyembah Dia. Nah, ini sangat mengagumkan dari orang-orang Majus ini. Soal mereka merasakan kebutuhan akan Allah. Ada banyak orang merasakan demikian, melihat dan mengetahui di mana mereka bertemu dengan Allah, ya. Tetapi satu hal yang penting, mereka datang untuk menyembah Dia. Mereka datang untuk menyembah Dia. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel dipanggil keluar dari Mesir, tujuannya untuk apa? Untuk mereka datang beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Orang Majus pun dalam pencarian mereka, ketika mereka memfokuskan diri mereka, pandangan mereka kepada tangan Allah, ketika bertemu apa yang mereka lakukan? Harusnya menyembah Allah. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita bertemu dengan Yesus, menemukan Yesus, bukan itu yang menjadi tujuan kita. Selain Tuhan itu hanya menjadi seorang penyembuh saja, pemenuh kehidupan saya, memenuhi kebutuhan hidup saya. Tuhan, kalau boleh penuhi saya ini, penuhi itu, cukupkan ini, cukupkan itu, dan lain sebagainya. Tidak salah kita berdoa seperti itu. Tapi adakah penyembahan kita hanya kepada Tuhan? Luar biasa, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah kepada siapa? Dia, kepada Tuhan, bukan kepada Maria ibunya, bukan kepada Yusuf, bukan. Tapi fokusnya hanya kepada Tuhan penyembahan itu. Ini juga menandakan apa? Bahwa benar Yesus adalah Raja di atas segala raja. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mungkin boleh banyak menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, uang kita untuk hal-hal yang lain. Tapi apakah benar-benar kita sujud di hadapan Tuhan, menyembah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Hidup kita hanya untuk Tuhan. Ini yang sangat penting, dan ini yang dilakukan oleh orang Majus ini. Mereka datang mencari untuk apa? Menyembah Tuhan. Apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Yaitu untuk menikmati Dia semua kita dan memuliakan Allah kita. Di dalam penyembahan kita, memberi diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kemudian di dalam penyembahan mereka, orang-orang ini datang sujud menyembah kepada Tuhan. Dan apa lagi yang mereka lakukan? Ternyata mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Orang Majus ternyata sudah menyiapkan yang terbaik di dalam perjalanan mereka. Bawaan mereka, kita mungkin melihat di gambar-gambar, wow, bawaan mereka begitu banyak, dengan orang-orang yang begitu banyak, ada pengawal-pengawal, begitu banyak orang membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka membawa persembahan yang terbaik, ini persembahan bukan buat raja loh, bukan sembarangan, ya kan? Kita kalau mempersiapkan sesuatu
untuk seseorang yang istimewa, orang besar. Wow, dari bungkusannya pun cari yang terbaik. Apalagi isinya orang cari yang terbaik. Nah, mereka pasti sudah menyiapkan yang terbaik. Bahkan kita lihat isinya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang terbaik. Bukan cuma di masa itu, di masa-masa yang terbaik. Dan kita bayangkan, ini akan dipersembahkan kepada raja. Tetapi kenyataannya, ketika mereka sampai di tempat itu, yang mereka temukan adalah tempat yang sederhana dan seorang anak kecil atau seorang bayi. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah siapkan ini persembahan untuk raja, untuk petinggi. Tapi yang kita temukan, kok bukan istana? Kok anak yang ada dalam pangkuan ibu? Ini raja. Mengertikah dia? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda dari pikiran dan anggapan kita, apa kita akan memberikan yang terbaik? Tetap memberikan apa yang sudah kita siapkan. Banyak orang seringkali tergoda menolak memberikan yang terbaik ketika mereka menemukan tidak sesuai dengan bayangan dan harapan yang ada. Bagi kita yang mungkin ketika kita sudah bersiapkan yang terbaik, tapi ketika kita menemukan kenyataan, ya cuma biasa-biasa, nggak seperti yang dibayangkan. Ada sebagian orang menolak untuk memberikan apa yang terbaik yang sudah dia siapkan untuk Tuhan. Tapi ketika orang-orang Majus menemukan sesuatu yang berbeda dari mungkin kenyataan dan harapan, mereka saling melirik. Mungkin ya, ini mungkin mencoba untuk di situasi saat itu. Pada saat mungkin saat itu mereka tiba di tempat itu, mereka Roma. Jika mereka masuk, anak, ini aja. Bisa jadi mereka saling melirik. Kasih enggak? Cuma anak. Bisa jadi seperti itu. Cuma anak kecil di tanpa begini. Tolong kasih ini mahal. Banyak lagi. Kasih enggak ya? Mungkin ada yang berbisik. Setengah dong kasih orang Herodes juga. Dia akan raja, kan? Bisa jadi seperti itu. Mereka mungkin menahan sebagian, kasih ke raja dan itu petinggi-petinggi yang ada di istana. Kalau kasih ini, orang cukupin saja hijau, tetapi dua aja. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Mereka mempersembahkan semuanya. Mereka tidak menyisakan apa-apa. Mereka memberikan yang terbaik yang sudah mereka siapkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mungkin mulai ubah-ubahan untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mungkin mulai asal-asalan untuk bekerja. Tidak sesuai. Sampai suatu sore berdoa pagi siang malam untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ketika mendapatkan pekerjaan, ketika tidak sesuai dengan harapan, keinginan, ketika Tuhan mengizinkan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan harapan, mulai asal-asalan, salah, biar kerja asal-asalan, yang penting ada pekerjaan, tidak mau melakukan yang terbaik. Ketika Tuhan mengizinkan, ketika kita berdoa berlutut, meminta Tuhan supaya Tuhan berkati usaha saya, mungkin tersendat-sendat, tetapi usaha itu masih berjalan. Kita mulai asal-asalan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara belajar dari orang Majus ini. Ketika harapan yang ditemui tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemui tidak sesuai dengan harapan, mereka tidak menahan sebagian, mereka tidak menahan sepersekian persen apa yang ada pada mereka, tapi mereka memberikan semuanya yang terbaik. Ketika Tuhan mengizinkan pelayanan, mungkin kita melihat, ya, cuma di sini, cuma bagian ini. Ya, mungkin gereja yang kecil, pelayanan yang kecil, yang penting ada juga. Ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, mari berikan dengan segenap tenaga usaha kita untuk Tuhan sebagaimana orang
Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih kuliah waktu di Fakultas Teknik, waktu baru mulai masuk kuliah, habis penataran kami semua ikutkan kegiatan napak tilas mengenang perjalanan Dr. Samratulangi, ya, sebagai brandnya Universitas Samratulangi, Dr. Samratulangi, perjalanan dari Tondano sampai ke Manado, kampus Unstad. Kami buat beberapa grup mahasiswa baru, beberapa grup, dan di lapangan Samratulangi. Satu, mereka melewati kami dan ambil mereka tertawa-tawa, yeay, mari naik oto, ya kasihan Boni, naik oto selalah, tolong tunggu di sana. Mereka menertawakan kami. Di dalam pikiran teman-teman saya pasti terang, mari terus naik oto sebenarnya, mari masa belum boleh. Sekali saya katakan, mari terus berjuang, jangan sampai terang kalah. Artinya apa? Jangan kalah bukan berarti kalah dalam perlombaan, tapi terang kalah karena terang sudah titik sedikit lagi. So masuk Pinelen, sudah lama terang masuk di kampus Unstad. Akhirnya dengan tertati-tati kami pun berjalan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan itu subuh, semua pagi. Dan pada akhirnya ketika akan memasuki kompleks Unstad, kami menata barisan kami dengan rapi dan berjalan dengan mengusungkan dada dan bernyanyi, warna biru adalah pelambang kami. Kami semangat maju. Dan kami tahu teman-teman kami pun yang grup yang satu, mereka sudah menata barisan dan mereka belum masuk. Kami dengan semangat, sukacita sampai garis finish dengan berjalan kaki dari Tondano sampai kampus Unstad Manado. Waktu pengumuman, inilah waktu yang ditunggu-tunggu, yang akan menjadi juara. Juara sekian, juara 3, fakultas apa saya lupa. Dan juara 1, ketika diumumkan juara 1 adalah, kami sudah siap bersorak-sorak ini. Orang ini ada berjalan ini tuh. Apa yang terjadi? Yang disebutkan juara 1 adalah rekan-rekan kami yang naik kendaraan sampai di finish. Bagaimana perasaan kami, Bapak Ibu Saudara? Ya, kami bagaikan prajurit-prajurit yang kalah dalam perang. Kami semua loyo, kami semua terduduk di aspal jalan, ada sudah menangis. Tetapi yang membahagiakan, ketika itu ada juga rekan-rekan, saudara-saudara mereka, orang tua, pacar yang mengikuti dengan kendaraan, menyemangati kami. Mereka datang terkumpul ketika kami sudah bilang di aspal semua, mereka berdiri mengelilingi kami dan mereka bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan dan berkata, kalianlah juara semuanya. Kami tahu perjuangan kalian. Kami tahu perjalanan proses yang harus kalian lalui. Kalianlah juara yang sesungguhnya. Saat itu saya hanya menatap mereka dan berkata, kalian juaranya. Hanya semangat teman-teman berdiri semua dan kami berpelukan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam perjalanan kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik, mengikuti cara Tuhan, kita mungkin diejek, dihina oleh orang lain. Ya, jadi orang Kristen hidup benar, melihat orang sudah jauh, jangan terlalu tren, jangan terlalu betul, jangan mendapat apa-apa lagi. Benar, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa di tengah dunia ini. Orang maju kita mempersembahkan yang terbaik. Mungkin mereka melihat tak sesuai dengan harapan, tapi mereka tetap berikan yang terbaik. Kita Tuhan panggil untuk hidup benar, melakukan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain. Paulus berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi ketika aku hidup, aku harus memberi apa? Buah. Kehidupan kita harus memberi buah. Hidup benar, di dalam kebenaran. Perjuangan kita, mungkin bagi orang-orang lain sangat terlalu naik kita, terlalu benar, terlalu ikut dalam kebenaran Tuhan. Sampai hidupnya hanya untuk Tuhan. Orang menertawakan, orang menghina kita. Tapi satu hal, Bapak Saudara, kita mungkin tidak menang di dunia ini dalam ukuran manusia, tapi mahkota kebenaran sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Sehingga mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, di momen Natal ini kita terus diingatkan. Biarlah kita terus mencari Tuhan, menemukan Tuhan, itu yang menjadi prioritas kita. Fokus kita adalah untuk menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya
yang terbaik mari kita berikan untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam usaha kita, terlebih di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di gereja ini, GKRI Agape Bitung. Bagi orang lain ini adalah gereja mungkin yang kecil, orang-orang yang mungkin bagi banyak orang itu orang-orang yang biasa. Tetapi ketika kita mau berikan yang terbaik sampai akhir hidup kita, Tuhan melihat kita. Orang mungkin hanya melihat kehasilnya, tapi Tuhan melihat proses kehidupan yang kita jalani. Sehingga mari kita tetap berjuang sampai akhir hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sukacita Natal menjadi momen bagi kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Momen Natal ini mengingatkan, apakah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah penyembahan kita hanya untuk Tuhan atau kepada hal-hal yang lain? Tuhan tidak memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Kami belajar dari perjalanan orang najis mencari Tuhan. Biarlah juga kami terus Tuhan belajar, diingatkan, dituntun Tuhan untuk terus Tuhan mencari Engkau, memprioritas Engkau dalam hidup, fokus pada Engkau dan penyembahan padamu, dan mempersembahkan segala hidup kami hanya untuk Tuhan. Teguhkan firman ini. Sukacita Natal menjadi bagian kami. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi harapan yang paling utama adalah Tuhan sudah ada dalam hidup kami, itu yang terlebih besar. Terima kasih Tuhan, namun sudah selesai berbicara, tapi biar firman ini tetap Tuhan menjadi bagian kami semua sepanjang masa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menguatkan kita dan mengingatkan kita dalam apa yang kita lakukan. Dalam Mazmur 13 ayat 6 berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Perbuatan Tuhan sangat baik dan sangat besar dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berikan yang terbaik juga kepada Tuhan lewat persembahan kita. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita akan pujian bersama-sama. KPPK 88 ayat 1-3, dunia gemar dan sorak. Dunia gemar dan sorak, Raja Muka. Dunia gemar dan sorak. Sama
ada di hari Natal ini boleh menghayati makna Natal, bagaimana kami boleh terus mengikuti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Walaupun ada berupa pergumulan, tantangan, tapi dikala ada Tuhan dalam kehidupan kami melangkah, kami percaya sukacita menjadi bagian kami. Seperti yang boleh diambil oleh para majus Tuhan, walaupun mereka bertemu Yesus bukan di istana, tapi kami percaya sukacita besar, damai sejahtera besar mereka alami di dalam hidup mereka. Bahkan mereka tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia ini, seperti permintaan Herodes untuk kembali kepadanya, tapi mereka mengikuti apa ini tentunya dengan sukacita, damai sejahtera, studi yang pergumulan-pergumulan yang juga dihadapi mereka, yang masih bergumul dengan usaha. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, yang masih membutuhkan pekerjaan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan Allah, yang membutuhkan untuk pemulihan secara jasmani atas kesehatan yang mengalami gangguan sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pemulihan, yang bergumul juga dengan rohani, biarlah Tuhan mereka boleh melihat bintang dan datang kepadamu, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kami yang hadir di ibadah Natal ini maupun yang beribadah secara online, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan melawat kami. Dan kami percaya dikala ada Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami, kami akan menapaki tahun 2022 dengan penuh pengharapan, dengan penuh keberanian, karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami untuk melangkah di tahun 2022 nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati juga pelayanan gereja di Karya Bitung Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati semua pelayan-pelayan yang ada, bahkan rencana penubuhan majelis jemaat besok, biarlah Tuhan memberkati, menuntun, bahkan untuk ibadah perjamuan kudus besok juga Tuhan memberkati dan menuntun ibadah akhir tahun dan ibadah tahun baru nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pelayanan di sepanjang tahun 2022 nanti kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami bersyukur ada berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan, kami boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan tolong kami juga lebih lagi memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan pemerintah dan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih kami ada di Indonesia ini, di Sulawesi Utara, di Kota Bitung. Kami memohonkan kesejahteraan akan bangsa kota kami ini Tuhan. Kami memohon kepada-Mu dan kami percaya kesejahteraan bangsa kota kami juga adalah kesejahteraan kami. Kami memohon biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati sepanjang kehidupan aktivitas di hari ini, biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari kecelakaan malam bahaya dalam setiap hidup dan aktivitas perjalanan di akhir tahun ini, bahkan di tahun 2022 nanti. Kami memohon perlindungan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila hendak bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni akan segala kesalahan kami, seperti orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Biarlah dalam Natal hari ini dan dalam kehidupan kita, kita boleh terus mengikuti bintangnya, mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ikut Tuhan Yesus. Sampai bertepuk tangan bagi kita berdiri. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Bersama bunga dan berakhir sejuk. Tak kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Kemana juga ku pergi.
mengikuti bintangnya, tangan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Dan kiranya berkat Tuhan melingkupi kita, dan terimalah berkatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga ke atas kamu